الجنة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. Jamaah salat maghrib isya yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di malam-malam yang penuh berkah ini masih di bulan Syawal. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan, kesehatan dan juga kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Jadi bukan hanya sekedar kesempatan, karena kesempatan itu banyak. Semua yang masih hidup, semua berpeluang ada kesempatan untuk melakukan kebaikan. Tetapi kemudahan untuk melakukan kebaikan ini yang perlu untuk selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an Allah menyebut ini sebuah nikmat yang sangat besar. Faman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih. Siapa yang dilapangkan dadanya menerima syariat ini, menjalankan syariat ini, maka dia telah mendapatkan cahaya dari Allah. Faman yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka insyaallah tidak ada lagi yang bisa menyesatkannya. Maka jika kita berada di atas jalan yang benar, di atas jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulullah, maka mari meminta kepadanya agar diistiqomahkan, agar kita tidak terjerumus dan tidak tergelincir setelah berada di atas jalan yang benar. Karena ada juga memang ayat yang mengarah ke sana. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Ya, ada sekelompok yang tazilla qadamun, tergelincir kaki-kaki mereka ba'da thubutiha, setelah sabat, setelah kuat, bukan setelah lemah. Artinya kalau lemah maka otomatis sudah bisa jatuh. Yang kuat saja masih bisa jatuh. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Maka kaki pun tergelincir setelah teguh, kuat, berada di atas kebenaran, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang berlaku. Maka marilah minta as-sabat, ya, selalu meminta keteguhan di atas Allah di atas jalan Allah Azza wa Jal sampai kita dipanggil dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, dan semoga kita senantiasa diakui sebagai umatnya. Kita mengaku sebagai pengikut dan umatnya, alhamdulillah kita mengakui. Tapi untuk kita diakui oleh Rasulullah itu butuh pembuktian. Rasulullah mencintai kita sudah dibuktikan. Kita mengaku cinta kepada beliau, mari buktikan. Adapun cintanya Rasulullah kepada kita semua, kepada umatnya, tidak diragukan, sudah dibuktikan. Dan di majelis ini, di tempat ini sudah pernah kita sebutkan, tapi tidak apa-apa kita mengulangi sebagai bentuk kita ingin berusaha mencintai Rasulullah dan membuktikan kecintaan kita, karena kecintaan beliau kepada kita sudah terbukti dengan banyak bukti yang sangat jelas. Di antaranya beliau selalu mengingat kita. Bahkan detik-detik terakhir beliau sebelum meninggal masih mengingat kita secara umum, ummati. Ya, di antara kalimat terakhir beliau sebelum meninggalkan dunia ini adalah ummati, umatku, umatku. Beliau juga pernah mendoakan sesuatu yang sangat indah kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ketika lagi bersenda gurau, senang, kemudian Aisyah meminta kepada Rasulullah agar didoakan. Lalu Rasulullah mendoakan doa yang sangat baik kepada istrinya, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahumma ighfir li Aisyah. Ya Allah, ampunilah Aisyah dan rahmatilah Aisyah, dan seterusnya, banyak doa kebaikan yang diucapkan. Rasulullah atau Aisyah radhiyallahu taala anha sangat senang dengan doa itu. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, apakah kamu senang dengan doa itu?" Ya, Aisyah tentu mengatakan ya. Maka beliau mengatakan, "Ketahuilah wahai Aisyah, doa itu hampir setiap hari saya sebut untuk umatku." Ya, jadi bukan cuma Aisyah didoakan dengan doa yang spesial seperti itu, tapi seluruh umatnya beliau juga doakan. Dan bukti yang paling nyata mungkin, dan ini salah satu kekhususan beliau yang bahkan para nabi tidak bisa sampai pada derajat seperti itu, sayangnya kepada umatnya.
nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sayang dengan umatnya. Tetapi ada batasannya. Ketika umatnya itu mayoritas tidak menerima dakwanya, maka nabinya mendoakan kehancuran kepada umat itu. Nabi Nuh alaihi salam mendoakan la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayara. Setelah sekian puluh tahun, bahkan ratusan tahun, 950 tahun berdakwah, yang ikut dalam agama beliau, ajaran beliau hanya kurang lebih 40 orang atau 80. Jumlah yang paling banyak disebut oleh riwayat adalah 80. Ada yang menyebutkan kurang dari itu. Setelah 950 tahun berdakwah, barulah akhirnya beliau memutuskan untuk berdoa, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayara. Ya Allah, jangan biarkan ada satu orang kafir yang hidup di atas muka bumi ini di masa itu. Dan doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tenggelamlah bumi saat itu dan tidak ada yang selamat kecuali yang naik perahu Nabi Nuh alaihissalam. Begitu pula dengan nabi-nabi yang lainnya. Ada yang mendoakan agar umatnya dibinasakan saja karena sudah tidak lagi pantas ya didoakan kebaikan, karena begitu membencinya, begitu menolak dan bahkan memusuhi, memerangi nabi-nabi yang diutus kepadanya. Adapun Rasulullah SAW di antara bentuk kecintaannya kepada umatnya, bahkan kepada yang menyakitinya, ada banyak kisah. Di antaranya adalah ketika ke Taif, dilempari batu, bahkan berdarah-darah dilempari batu oleh anak-anak, anak muda, ibu-ibu, emak-emak, bahkan nenek-nenek mungkin ikut-ikutan juga melempari sampai berdarah-darah. Datang malaikat menawarkan kepada beliau, kalau mau ini ada gunung. Kalau di Taif, kita ke Taif ada gunung besar. Kalau mau saya timpakan gunung ini kepada penduduk Taif biar mati sekaligus. Tapi Rasulullah SAW mengatakan tidak. Mereka tidak tahu. Ya. Lalu Rasulullah SAW berharap mudah-mudahan ada di antara keturunan mereka kepada umatnya. Ya, walaupun umatnya saat itu memusuhi beliau, tapi yang paling sangat jelas kecintaan beliau terhadap kita adalah ketika semua nabi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa dan disampaikan oleh Allah bahwa doa apapun doanya diterima oleh Allah. Apapun yang mereka minta pasti diterima oleh Allah. Jadi semua nabi diberikan satu kesempatan untuk menyebutkan apa saja dari permintaannya dan Allah akan berikan semua apa yang dia inginkan. Satu permintaan. Ya kalau jinnya siapa? Aladin 3 permintaannya. Saya kasih 3 permintaan katanya. Ini Allah memberikan kepada seluruh nabi, ya, maksudnya secara khusus. Apapun permintaannya pasti dikabulkan. Silakan berdoa. Dan semua nabi sudah meminta. Sebelum mereka meninggal dunia, mereka semua meminta sesuatu dan Allah sudah mengabulkan itu. Ya, bahkan disebutkan dalam kitab Bidayah wan Nihayah kisah para nabi, di antaranya adalah Nabi Idris. Ya, walaupun kisahnya sebagian ulama melemahkan, Nabi Idris itu meninggalnya bukan di bumi. Ya, kalau kita baca sejarahnya, ya walaupun sekali lagi dalam kitab itu disebutkan kelemahan dari riwayat ini, karena Nabi Idris meminta agar dia berada ditempatkan di tempat yang beda dengan yang lainnya. Maka semuanya rata-rata orang itu dikubur di dunia. Nabi Idris meninggalnya bukan di dunia. Ya, disebutkan dalam riwayat kalau beliau meminta kepada Allah agar bisa jalan-jalan ke surga, bisa jalan-jalan ke langit dan dibawa sampai di sana meninggal dunia. Ya, itu kalau silakan baca kisah tentang Nabi Idris. Artinya hampir semua nabi sudah menyebutkan permintaannya dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Sampai beliau meninggal dunia, kesempatan itu belum diambil. Tetapi beliau tahu, karena beliau menginginkan kesempatan itu nanti di akhirat. Kesempatan yang kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kalian minta, ya disampaikan kepada para nabi, apapun yang kalian minta maka Allah akan kabulkan. Dan kesempatan itu Rasulullah tidak memanfaatkannya di dunia, tapi beliau akan tagih dan akan minta kepada Allah di akhirat kelak nanti. Dan sudah jelas apa permintaan beliau. Ternyata bukan untuk dirinya, tetapi untuk umatnya. Adakah nabi yang lebih bukti yang lebih valid lagi dari kecintaan beliau kepada kita? Nah, sisa kita, apakah kita telah membuktikan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Semoga dengan Ramadan dan sekarang di bulan Syawal
dan tidak lama lagi masuk Zulqa'dah, kemudian bulan haji. Ini adalah bulan-bulan yang mulia. Setelahnya itu ke bulan Muharram. Ya, ini memang full ibadah ini. Walaupun ada selahnya sedikit di bulan Syawal, bulan pernikahan. Ya. Walaupun ya sampai sekarang masih banyak juga yang jomblo. Ketahuilah, jomblo itu dosa. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal yang pernah saya sebutkan, di hari meninggal istrinya, di pagi hari, sore harinya menikah lagi. Ya, setelah ditanya kenapa tidak menunggu dulu, masih orang berkabung dan seterusnya, tidak. Saya khawatir besok saya meninggal dalam keadaan jomblo, itu dosa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun bulan Syawal adalah bulan kita makan-makan, sebagian melakukan pesta pernikahan dan seterusnya, tetapi di bulan Syawal ada juga puasa 6 hari. Jangan lupa, jangan sampai karena terlalu banyak undangan makan sampai sudah tidak ada lagi hari untuk berpuasa. Ya, tetaplah menahan diri. Ya, boleh kok kita pura-pura datang dan tidak usah makan. Ya, ketika diundang boleh. Ya, walaupun sunnahnya memang kalau diundang undangan pernikahan wajib untuk dihadiri selama tidak ada uzur, maka datang dan cicipilah makanan yang disediakan. Tapi jika waktu yang tersedia bagi kita untuk melaksanakan sunnah dan contoh dari Rasulullah SAW, yaitu puasa Syawal, sisa sedikit dan tidak terhitung lagi kalau kita menghadiri dan makan di acara pesta pernikahan, maka tolong dipikirkan lagi. Ya, ini ada sunnah yang hanya sekali setahun. Ya, adapun menghadiri dan makan di tamu atau di pesta pernikahan bisa di malam hari atau bisa di lain hari. Walaupun sebenarnya, nah ini saya sebutkan sekilas, secara fikih ulama kita berbeda pendapat tentang puasa 6 Syawal. Ya, umumnya kita dengarkan itu adalah sunnah. Ya, itu umumnya yang kita dengarkan dan itu sudah bagus. Tetapi sebagai amanah ilmiah, tidak apa-apa kami sampaikan juga beberapa pendapat yang lain. Namun jangan lepas dari apa yang sudah menjadi pegangan kita. Tetapi sebagai amanah ilmiah, bahwa puasa 6 hari bulan Syawal itu ada perbedaan. Perbedaan dalam beberapa sisi. Pertama tentang sunnah atau tidak sunnahnya. Bahkan dalam mazhab Imam Malik dianggap bid'ah. Ya, puasa 6 Syawal itu dianggap bid'ah malah. Tapi tentu pendapat ini kurang kuat karena puasa 6 Syawal dalam hadis Abu Ayyub ya dan hadis-hadis yang lainnya yang Rasulullah SAW mengatakan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, siapa yang puasa Ramadan lalu mengikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah puasa 1 tahun penuh. Itu insyaallah jauh lebih kuat. Walaupun sebagai amanah ilmiah kita mengatakan ada ulama dan mu'tabar, ya ulama yang diakui itu mengatakan puasa Syawal itu tidak disunahkan. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian yang kedua, makna yang dimaksudkan dengan puasa Syawal. Ya, ada yang mengatakan itu bertujuan bagi atau itu kesempatan tadi puasa Ramadan dan 6 hari bulan Syawal lalu mendapatkan pahala puasa setahun penuh, itu hanya bagi yang full puasanya di bulan Ramadan. Karena kalimat man shoma ramadhana, kalimat puasa Ramadan artinya tidak ada kalanya. Tidak ada yang batal di bulan Ramadan. Lalu dia ikutkan dengan 6 Syawal, maka inilah yang mendapatkan pahala 1 tahun. Ini pendapat sebagian ulama kita. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kemudian makanya sebagian ada yang bertanya, Ustaz, mana yang saya dahulukan? Saya membayar utang puasa Ramadan atau puasa Syawal dulu? Terutama kalau ibu-ibu ya, yang di awal Ramadan dia haid 7 hari, kemudian dia puasa, di akhir Ramadan haid lagi, berarti 14. Kemudian di tanggal 1 Syawal dia tidak bisa puasa, kita semua tidak bisa puasa. Di tanggal 2 sampai tanggal sekian banyak undangan pesta. Nah, kalau dia mau qadha dulu puasa Ramadannya, tidak akan cukup harinya untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, mana apakah ini berlaku? Nah, Syekh bin Baz ketika ditanyakan hal ini beliau mengatakan bahwa puasa yang pahalanya 1 tahun itu adalah yang full puasanya di bulan Ramadan lalu menambah 6 hari di bulan Syawal. Jadi sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Sebagian yang mengatakan mengambil bahwasanya puasa Ramadan seperti Syekh Abdul Aziz At-Tarifi hafizahullah wa fakkallahu asrah, beliau berpendapat bahwa puasa Syawal itu tidak terikat dengan bulan. Karena melihat daripada nilai dan pahalanya. Kan kalau kita hitung-hitungan matematikanya, puasa Ramadan
kalau dikali 10 berarti sama dengan 10 bulan. Ya, 1 Ramadan kalau dikali 10 berarti sama dengan 10 bulan. 6 kalau dikali 10 berarti berapa itu? 60. 60 itu sama dengan 2 bulan. Berarti 10 bulan tambah 2 bulan sama dengan setahun. Nah, kalau itu yang menjadi ilahnya, maka beliau mengatakan, Syekh Abdul Aziz Tarifi, kalau begitu berarti tidak mesti terikat dengan bulan Syawal. Kapan saja kita puasa 6 hari, baik di Syawal, Zulqa'dah, Zulhajjah, yang penting selesaikan dulu bulan suci Ramadan. Mau yang full puasa Ramadan atau yang ada kalanya, lalu puasa 6 hari setelahnya, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti puasa 1 tahun, karena pelipatan gandanya 10 kali lipat. Jadi kalau Ramadan dia puasanya 10 dikali 10 berarti 10 bulan, ditambah 6 hari 60 hari berarti 2 bulan, berarti sama dengan 1 tahun. Itu pendapat Syekh Abdul Aziz As-Tarifi. Nah, kita dalam hal ini yang sudah selama ini kita dengarkan bahwa puasa Ramadan diselesaikan dulu baru puasa 6 Syawal, itulah yang insyaallah yang kuat, itulah yang kita jalani. Tetapi kita juga tetap mempelajari ya pendapat-pendapat ulama yang lainnya, apalagi memang mereka tidak sekedar menyampaikan pendapat tapi juga ada landasan-landasan hukumnya. Tapi setidaknya kita ada pengetahuan sedikit tentang hal itu. Nah, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebenarnya judul yang disampaikan oleh panitia untuk kita bahas di malam ini antara maghrib isya, judul khutbah Jumat yang seragam di Wahdah Islamiyah yang kemarin, tapi tidak apa-apa kita ulangi dengan cara yang mungkin sedikit berbeda, yaitu penghancur-penghancur amal ibadah, penghancur pahala. Kalau selama Ramadan ini kita dimotivasi untuk beramal, mengumpulkan amal, nah sekarang kita berwas-was, hati-hati, jangan sampai amalan yang sudah terkumpul itu bisa hancur begitu saja. Lalu apakah memang bisa terjadi? Bisa. Dan dalam ayat Al-Quran sangat banyak ternyata, dalam hadis juga sangat banyak. Ya, misalnya dalam Al-Quran Allah menyebut dalam beberapa ayat, misalnya dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan, jadi Allah tidak zalim. Kami datangkan apa yang mereka pernah lakukan, dicatat. Ini satu hal yang sangat menarik dalam syariat kita. Semua amal ibadah itu dicatat. Masalah diterima tidak diterima itu urusan belakang. Tapi apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, mau itu ikhlas, tidak ikhlas, ada syirik dan tidak ada syirik dalamnya, itu semuanya dicatat. Ya. Cuma nanti apakah diakui, diterima atau tidak, itu nanti urusannya. Dilihat dari mana keikhlasannya. Dan di sini Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amal. Kami datangkan dari semua apa yang pernah dia lakukan, kecil ataupun besar. Ikhlas atau tidak ikhlas semuanya didatangkan, dicatat. Ada catatannya lengkap dengan nomor-nomornya lengkap. Tetapi apa yang terjadi? Faja'alnahu haba'an manthura. Setelah diperlihatkan, nah ini yang kau kerja, ini yang kau ini dan seterusnya, pengakuan orang ini jelas semua, tidak ada yang terzalimi. Tetapi setelah itu Allah mengatakan faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Kenapa? Ternyata dia telah melakukan beberapa amalan yang menghancurkan kembali apa yang sudah dia bangun, yang menghancurkan kembali apa yang sudah dia susun, dia sudah tabung selama ini. Jadi ternyata tabungan kita bisa terkuras. Ya, tapi ini tabungan akhirat ya. Tabungan dunia saja bisa terkuras, apalagi tabungan akhirat. Nah, maka kita harus hindari hal-hal yang bisa menghancurkan amal ibadah kita. Araftu syarra la lisyarri lakin li'attaqih. Kita mempelajari sesuatu yang buruk bukan untuk melakukannya, tetapi untuk berusaha agar kita terhindar dari hal seperti itu. Makanya di antara sahabat, kalau nggak salah namanya Nu'man bin Bashir, beliau itu selalu bertanya kepada Rasulullah SAW hal-hal yang buruk. Kalau sahabat yang lainnya selalu bertanya apa itu kebaikan, apa itu ihsan, apa itu ini, kalau beliau pertanyaannya apa itu keburukan, apa itu dosa, apa itu, selalu keburukan yang ditanyakan. Kenapa? Karena orang yang tidak tahu keburukan akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Ya, tapi juga jangan karena banyak itu kata-kata orang, kata-kata bijak orang terdahulu, kalau diulangi di masa sekarang justru bahaya. Ini zaman memang sudah berubah. Orang-orang terdahulu kita mengetahui keburukan agar kita tidak terjerumus ke dalam keburukan. Sekarang orang belajar keburukan agar bagaimana caranya bisa melakukannya.
Ya, sekarang orang itu belajar keburukan, belajar bagaimana membobol bank, bagaimana bukan untuk supaya bank dan ini semakin terjaga, justru bagaimana mencari celahnya. Dan kalau sudah ketemu, dia aksi. Nah, kita berusahalah mengetahui sesuatu yang buruk bukan untuk terjerumus ke dalamnya, tetapi untuk menghindarkan diri kita. Ada beberapa hal yang ternyata bisa menghancurkan amal ibadah kita, baik secara keseluruhan ataupun khusus, ya amal-amalan tertentu saja. Yang pertama tentunya yang paling berbahaya dan semua kita sudah tahu, dan ini landasan akidah kita, adalah asyirku billah, ya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang tersisa kalau syirik yang terjadi. Makanya tidak ada dosa di antara dosa-dosa yang ada, bahkan dosa yang paling besar pun tidak ada yang mengalahi besarnya dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ketika Syekh, kalau nggak salah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajarkan akidah tauhid, sampai mahasiswanya mungkin bosan, kenapa akidah tauhid terus yang diajarkan. Ya sama ketika Syekh Muhammad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, juga membahas tentang ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim, yang selalu hanya anak yatim yang dibahas, tidak pernah pindah dari surah Al-Maun. Ya, akhirnya banyak mahasiswanya atau banyak jamaahnya bosan dengan ajaran itu. Ya, tetapi ternyata banyak di antara kita yang walaupun sudah berkali-kali mempelajari Al-Maun, tapi tidak satu pun di antara kita yang masih menyantuni anak yatim. Sehingga beliau tetap akhirnya melanjutkan kembali kajian Al-Maun. Begitu pula dengan tauhid, ada yang disebutkan, ya Syekh karena ketika bosan anak mahasiswanya atau jamaahnya membahas tentang tauhid, masalah kesyirikan dan seterusnya, akhirnya ada sebahagian minta materi lain. Nah, sebelum membahas materi itu, akhirnya Syekh membuat sebuah pertanyaan. Saya mendapatkan sebuah berita bahwa ada sebuah rumah atau ada sesuatu terjadi di sebuah rumah, yaitu terjadi perzinahan antara seorang anak dengan ibu kandungnya. Ya, antara seorang anak dengan ibu kandungnya. Semua jamaahnya mengucapkan kalimat yang maknanya adalah tidak setuju dengan perbuatan itu. Betapa besar dan betapa hinanya perbuatan yang dia lakukan itu, yaitu melakukan sesuatu yang tidak baik antara sesama saudara. Lalu tiba-tiba Syekh mengatakan, oh tidak, saya salah informasi, saya salah mendengar. Ternyata orang itu bukan itu yang dilakukan, tetapi dia ketika masuk rumah menyembelih seekor ayam untuk dipersembahkan kepada makhluk gaib yang kemungkinan tinggal di rumah itu, yang khawatir mengganggu dia. Lalu kemudian semua jamaah mengatakan alhamdulillah, ya bukan sesuatu yang besar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salah. Dosa yang kedua itu jauh lebih besar daripada dosa yang pertama. Tetapi karena kurangnya kita memahami, sehingga menganggap sesuatu yang besar, ya karena dosa zina besar, itu jauh lebih besar daripada syirik. Menganggap sesuatu, betul, wanita yang keluar tidak berjilbab, tidak menutup auratnya, itu dosa besar. Tetapi wanita yang menduakan atau melakukan kesyirikan kepada Allah jauh lebih besar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini sampai saat ini tidak ada istilah pembahasan syirik itu bosan untuk dibahas. Tidak ada istilah yang mengatakan, Ustaz, sekarang zaman modern, mana ada yang percaya lagi seperti itu. Buktinya sampai saat ini masih banyak juga. Bahkan dari kalangan akademisi juga ada yang mengikuti seseorang yang di luar nurul, kalau bahasa medsosnya sekarang, di luar nalar bilangnya di luar nurul, padahal sudah akademisi. Ya, artinya harusnya kalau akademisi itu ada logika yang dia pakai, tapi di luar logika pun dia terima. Karena kenapa? Ada fulan yang tingkat agamanya, yang tingkat sesuatunya itu jauh lebih tinggi daripada yang biasa, sehingga diterima begitu saja, tidak lagi menggunakan dalil, tidak lagi menggunakan akal. Waliyadzubillah. Jadi yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kesyirikan itu tidak mesti hanya identik menyembah selain Allah. Ya. Syirik itu banyak. Walaupun memang yang paling nyata adalah ketika seseorang menyembah selain Allah. Ketika menduakan Allah dalam ibadah yang khusus kepadanya.
Itu memang secara umum. Tapi banyak hal-hal yang lain yang juga dikategorikan syirik dan sangat berbahaya. Misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin." Janganlah kalian menjadi salah satu dari orang-orang musyrik. Siapa mereka? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu yang berkelompok-kelompok. Ya, yang mengaku kelompoknya yang paling afdol, kelompok yang lain lewat. Ya, tidak ada lagi minal ladzina farraqu dinahum, mengkelompok-kelompokkan agamanya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan masing-masing dari setiap kelompok gembira dan bangga dengan kelompoknya dan tidak menganggap kelompok yang lain. Hati-hati. Ya, makanya kita di dalam organisasi apapun kita mengatakan ini hanyalah wasilah, ini hanyalah sarana. Jika sarana ini mengancam kepada sesuatu yang lebih pada tujuan, hilangkan ini sarana. Tetapi karena kalau ini sarana untuk memudahkan, untuk menjalankan dakwah dan memudahkan orang, maka tidak apa-apa melaksanakan sarana. Tapi kalau ini dijadikan sebagai kelompok lalu mengasingkan kelompok yang lain dan mengatakan inilah yang terbaik, yang lainnya tidak ada benarnya, hati-hati. Ini bisa masuk dalam kategori kesyirikan dan Allah menyebutnya sebagai musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kemudian di antaranya bentuk juga yang sangat perlu untuk kita waspadai adalah berharap kepada seseorang yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Kita berharap kepada seseorang dengan sesuatu yang dia mampu, bukan sesuatu yang syirik. Kita minta tolong kepada makhluk yang memang dia mampu untuk melakukannya, tidak ada masalah. Tetapi meminta dan memohon kepada seseorang yang tidak mampu dia lakukan, ini masuk dalam kategori syirik. Dan ini bisa menghancurkan seluruh amalan kita. Maka jika berharaplah kepada Allah. Jika meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Lalu apa hukumnya meminta tolong kepada makhluk? Boleh saja, selama apa yang kita lakukan atau apa yang kita minta pertolongan kepada orang lain memang dia sanggup, dan itu pada batasannya dia sebagai manusia, tidak pada sesuatu yang di luar dari batas manusia. Seperti misalnya ada yang meminta ya agar dia diberikan sesuatu yang mustahil. Ya, dia memohon kepada seorang ustadz ya agar dia dirubah dari laki-laki menjadi perempuan. Ya, ini tidak. Dia meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikannya keturunan, tapi dia tidak menikah. Ya, masih jomblo. Itu mustahil. Ya, ini di antara hal yang tidak dalam doa. Dan bahkan ya meminta agar menurunkan hujan. Kalau meminta orang itu untuk berdoa agar turun hujan tidak ada masalah. Tapi meminta agar orang itu yang turunkan hujan, ya apalagi diistilahkan pawang hujan dan seterusnya, maka ini masuk dalam kategori syirik. Ya mungkin sebagian kita menganggap biasa. Percaya terhadap hal ini itu bisa merusak keyakinan kita. Dan yang paling agak viral saat ini adalah ketika kita setuju dengan sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan agama kita, mengikuti atau menyetujui pendapat-pendapat ketika misalnya mengeluarkan sebuah argumen atau mengeluarkan sebuah ide yang mana ide itu sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan kita yang memulai, tapi kita yang mendukung, kita yang mengatakan kayaknya cocok, ya, mengatakan kayaknya cocok, padahal sudah ada ayatnya, sudah ada hadisnya dan jelas tidak ada lagi masalah di situ. Maka ini juga termasuk di dalam kesyirikan yang menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam pengambilan hukum. Makanya dalam beberapa kitab-kitab tauhid ada disebut dengan tauhid hukmiyah. Jadi kalau pembagian tauhid yang selama ini hanya 3 yang kita pelajari, uluhiyah, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, sebagian ulama ada yang membagikan lagi pada tauhid hukumiyah dan seterusnya. Karena dianggap di situ ada sesuatu yang bisa berbahaya. Nah, walaupun kita mungkin tidak mengambil pada pendapat pembagian itu, tetapi intinya adalah mendahulukan Allah atau memahami dan meyakini bahwa apa yang kita buat jauh lebih baik dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah, maka itu adalah sebuah kesyirikan dan itu bisa meruntuhkan semua amal ibadah yang telah kita lakukan. Maka hati-hati.
Beda kalau seandainya hanya dalam Al-Quran atau dalam hadis hanya menyebutkan secara global. Ya, Allah mencintai kebaikan, Allah mencintai ihsan, Allah mencintai saling memaafkan. Lalu bagaimana cara minta maaf? Bagaimana etika berminta maaf dan seterusnya? Ini kan tidak disebutkan secara detail. Ini kembali kepada urf masing-masing. Nah, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah jelas masalah warisan, laki-laki dapat 2 bagian dibandingkan dengan perempuan. Tiba-tiba ada yang datang mengatakan zamannya sekarang sudah tidak seperti itu. Laki dan perempuan tidak boleh lagi dibeda-bedakan. Harus sama. Kalau perempuan dapat 1, laki-laki dapat 1. Laki-laki dapat 2, maka perempuan harus dapat 2. Dan mengatakan sudah tidak bisa apa yang diterapkan dalam ilmu faraid, ilmu warisan yang diterapkan oleh Rasulullah tidak bisa diterapkan di masa sekarang ini di negara kita. Hati-hati dengan pendapat ini. Kelihatannya sepele, tetapi itu bisa meruntuhkan semua amal ibadah yang pernah kita lakukan. Karena itu menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah hukum, dan begitu pula yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, adalah riya was sum'ah. Amal ibadah ini juga sangat berbahaya. Walaupun ya riya ini agak rumit. Makanya Sufyan Ats-Tsauri dan ulama-ulama kita yang lain mengatakan tidak ada sesuatu amal ibadah yang berat untuk saya lakukan dibandingkan dengan ikhlas. Karena terkadang kita betul-betul ikhlas tapi di pertengahan berubah. Bahkan terkadang di ujung, bahkan mungkin setelahnya berubah niat kita. Makanya hati-hati Bapak dan Ibu yang pernah umroh, yang pernah haji, kalau mau cerita biasa saja. Tidak usah terlalu cerita menggambarkan ini dan seterusnya. Khawatir apa yang sudah kita lakukan selama Ramadan, di bulan suci Ramadan, di tanah suci, di Makkah dan di Madinah, gugur begitu saja karena kita menceritakan, dan tujuan kita menceritakan agar kita dikatakan wah, ya, atau dikatakan atau ingin dilihat dan ingin didengar. Maka hati-hati. Kalau memang ketika harus menceritakan mimbabi tahadduts lima, ceritakan apa adanya, tapi hati-hati, jaga niat kita. Karena ketika hal itu diceritakan, walaupun sudah lewat, jadi saat kita melakukannya betul-betul ikhlas. Ya, kebetulan kami biasa mendampingi jamaah umroh. Kita lihat jamaah, masya Allah, saat pertama kali lihat Ka'bah, saat pertama kali tawaf, terutama yang pertama ya. Kalau yang sudah sering biasa-biasa saja kelihatannya. Tapi yang baru pertama kali datang, baru pertama kali lihat Ka'bah, baru pertama kali lihat Masjidil Haram, baru pertama kali tawaf, baru pertama kali sa'i, itu minta ampun. Kita pembimbing lumayan repot karena mereka tidak mau diatur. Pokoknya mau di depan Ka'bah saja terus. Ya, di hari pertama di depan Ka'bah tidak mau pulang, bahkan tidak mau makan. Saya cukup Ustaz dengan air zam-zam dan kurma. Cukup itu 1 hari 2 hari, 3 harinya baru minta pulang. Ya, sudah tidak tahan juga ternyata. Ya, dan itu banyak. Masya Allah ikhlas. Dan kita yakin dan kita melihat dari tanda-tandanya, masya Allah ikhlas betul. Tidak ada dorongan lain kecuali karena dorongan iman. Ya, itu di saat melakukan sampai selesai alhamdulillah. Tapi setelah pulang dia cerita sama teman-temannya, bilang saya itu waktu pertama kali ketemu Ka'bah memang tidak ada yang kuingat. Ya, biar berapa istriku, berapa anakku, lupa semua. Ya, karena begitu senangnya dan begitu terharunya melihat Ka'bah, betul-betul ikhlas. Tetapi ketika pulang dia cerita semua, ini yang dikhawatirkan. Ya, kalau bercerita pengalaman untuk memberikan pelajaran boleh-boleh saja, tapi tetap jaga. Ya, kita yang lebih tahu. Kita ini menceritakan karena mau sombong atau mau ini, atau karena ingin berbagi pengalaman. Ya, itu. Maka riya ini atau sum'ah ini memang sulit, tetapi harus kita lawan. Ya, kalau dia dari awal sudah ada muncul riya, itu sudah tidak nilainya. Ya, kalau dia dari awal berangkat memang untuk disebut-sebut orang atau ingin dilihat orang yang mau dikatakan ingin tiap bulan atau tiap tahun pergi umroh, atau tiap tahun ini melakukan kurban, atau tiap tahun tiap malam melakukan sholat. Kalau dari awal dia sudah niatnya seperti itu, maka itu sudah sejak itu juga tidak ada nilai ibadahnya. Ya, tidak ada nilainya, semuanya tidak dinilai, runtuh semuanya. Dicatat oleh Allah, insya Allah dicatat, diperlihatkan nanti di akhirat. Tapi setelah itu dijadikan debu berterbangan, tidak ada nilainya. Ini hati-hati. Maka jika di pertengahan ada muncul, dan ini biasanya saat kita sholat malam, niat kita sangat baik, ikhlas lillahi ta'ala, sudah terbiasa membaca buku motivasi-motivasi para ulama kita, Qiyamul Lail, ada buku yang sangat bagus untuk memotivasi diri untuk Qiyamul Lail. Ya, kemudian ada juga hadis-hadis yang membahas tentang at-targhib wa tarhib, ya, keutamaan Qiyamul Lail.
Setelah membaca kita semangat, Masya Allah. Di malam hari kita bangun sholat, baru 1 rakaat kita sholat, khusyuk dan seterusnya, datang teman, buka pintu masjid, kedengaran, langsung berubah niat. Ada orang lain yang datang, saya kasih panjang bacaan saya kasih bagus bacaan saya. Ya mulai. Nah, tapi juga kalau kita tidak melakukan kebaikan, maksudnya saat kita sholat tiba-tiba datang orang langsung berhenti, berarti kita tidak melakukan ibadah karena Allah, berhenti juga bukan karena Allah, tapi karena orang. Ini juga hati-hati. Makanya memang riya ini dan ikhlas ini sangat berat, tapi harus dilawan. Makanya ada yang membedakan antara syirik dan riya. Ya, syirik dan riya, walaupun sama-sama syirik. Kalau syirik itu artinya dia melakukan sesuatu karena Allah. Kalau riya, dia bisa meninggalkan sesuatu bukan karena Allah. Jadi makanya tadi ketika dia sholat, kalau dia lanjut dengan memperbaiki bacaannya, ini syirik. Kenapa? Karena dia akan melakukan sesuatu bukan karena Allah. Tapi kalau dia berhenti karena adanya orang, berarti di sini ada muncul hal yang lain. Maka ini harus kita hati-hati, kata para ulama, lawan. Ya. Tetap perbaiki bacaannya seperti biasa, tapi lawan dalam hati kita, ini lillahi ta'ala, bukan untuk manusia yang datang, entah siapa yang datang. Ternyata pas ruku dilihat ke belakang tidak ada. Ya. Kan ada juga seperti itu. Pas takbir, Allahu Akbar waladhdallin, banyak yang berteriak amin di belakang. Pas selesai salam tidak ada orang. Ya. Ya mungkin saja ada makhluk lain yang ikut. Ya, seperti ketika Rasulullah SAW, beliau berapa kali itu bertemu, berjumpa dan mendakwahi kelompok jin. Ya, didampingi para sahabat, lalu kemudian Rasulullah SAW mencari berdakwah kepada para jin. Didengarkan oleh sahabat, tapi sahabat tidak terlalu paham karena Rasulullah SAW kayak bicara sendiri-sendiri. Wa isarafna ilaika nafaran minal jin. Ini ketika beliau pulang dari Taif setelah dilempar, lalu orang Taif, Bani Thaqif, tidak ada yang masuk Islam kecuali Addas. Addas pun juga dari agama lain, dari agama Nasrani, dari negara lain, kebetulan jadi pekerja di salah satu kebun. Beliau yang beriman, tapi setelah pulang beliau dihampiri oleh kelompok jin dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan masuk Islam, lalu kembali kepada kaumnya berdakwah. Nah, ketika berada di sebuah tempat yang sekarang namanya Mahbas Jin, kalau ada yang pernah ke Mekah, ada namanya kelompok Mahbas Jin. Itu Rasulullah SAW menggaris sebuah garis, lalu menyuruh Abdullah bin Abbas untuk tidak keluar dari baris itu. Lalu beliau keluar di situ kemudian berbicara dengan jin. Jadi bisa saja ada yang hadir dalam sholat kita jin dan seterusnya. Bahkan ketika kami menafsirkan surah Al-Jin di Ruas TV, ada beberapa buku dan beberapa pernyataan ulama yang kami dapatkan, dan bahkan ada beberapa syair yang sangat indah, tidak ditahu siapa kalau tulisan siapa penulisnya, kalau bicara siapa yang punya kalimat itu. Sudah ditelusuri siapa sebenarnya yang pertama kali mengucapkan kalimat syair ini, tidak bisa diketahui siapa. Ternyata terakhir itu adalah kalimat yang keluar dari sebuah dinding. Ya, ternyata ada seekor jin yang lagi galau, lagi putus cinta, lalu kemudian mengeluarkan kata-kata indah, ada yang dengarkan dan dicatat. Jadi makanya disebutkan di situ siapa penulis atau siapa yang memiliki kata-kata ini, ya, dari orang atau dari makhluk yang tidak dikenal. Jadi bisa saja ada orang dari kalangan makhluk lain yang mengikuti ibadah kita. Ya, intinya kembali kepada masalah tadi bahwa riya ini memang sangat sulit, tetapi kita harus berjuang melawan dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, semuanya masih banyak, tapi yang paling terakhir dalam hal ini sangat berbahaya dan semua bisa kena. Hadis Thauban dalam Sunan Ibnu Majah, dan hadisnya insyaallah disahihkan oleh para ulama kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la alamanna, saya tahu suatu saat di hari kiamat nanti ada suatu kaum yang datang dengan amal ibadah yang sangat besar, sangat tinggi, misla jabal Tihamatin bayda, seperti gunung Tihama. Kalau ada kesempatan kita jalan-jalan ke Makkah, saya perlihatkan mana gunung Tihama bayda. Di antara gunung-gunung yang ada di Makkah itu kan ada Jabal Nur, ada kalau di Arafah ada Jabal Rahmah, kemudian ada Jabal Thur di bagian selatan dari Makkah, ada beberapa, dan ada cuma Jabal Tihama Bayda. Ya, ada gunung yang cukup besar juga namanya Tihama Bayda.
Rasulullah SAW menjadikan gunung itu sebagai perumpamaan. Suatu saat di hari kiamat nanti ada orang yang datang dengan amal kebaikan seperti Tihama ini, gunung ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya seperti debu, habaan manthura. Tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Lalu Thoban bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ya Rasulullah, sebutkan sifatnya kepada kami. Siapa tahu kami di antara orang yang melakukan itu, kami khawatir, kami takut. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Innahu min jildatikum." Ketahuilah orang itu dari kalian. Maksudnya dari kalian manusia. Dari bangsa kalian. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Dan bahkan salat malam. Wa yasumun, bahkan di siang hari puasa. Tapi ada satu masalahnya, dan ini yang sangat kita khawatirkan. Satu, yaitu idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Cuma satu masalahnya, apabila dia menyendiri tidak ada orang lain, dia rusak kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan dosa yang memang tidak diketahui orang lain. Ini ternyata amalan dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi bisa menghancurkan amal ibadah yang telah kita susun, yang telah kita bangun, walaupun sudah sebesar Jabal Tihama. Lalu apakah dengan seperti itu kita mengatakan kalau begitu Ustaz kita berdosanya terang-terangan saja? Ya kan, kalau berdosa sembunyi-sembunyi bahaya. Lah, justru lebih bahaya lagi kalau terang-terangan. Kata Rasulullah SAW, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Semua umatku akan diampuni dosa-dosanya kecuali yang melakukan dosa terang-terangan. Berarti memang tidak ada jalan lain kecuali harus tinggalkan dosa. Karena dosa sembunyi-sembunyi tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Ini bisa menghancurkan semua amal ibadah yang kita lakukan. Walaupun kita sudah datang dengan ibadah sebesar Gunung Tihama Baydha. Melakukan dosa secara terang-terangan juga, kata Rasulullah SAW, semua umatku diampuni dosa-dosanya kecuali yang melakukan dosa terang-terangan. Berarti memang kita tidak diberikan peluang untuk berdosa. Walaupun dosa selalu saja terjadi, tapi innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Intinya selalulah meminta kepada Allah agar dikuatkan dan selalu berada di atas siqah, di atas sabat, di atas kebenaran. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala menyebutkan ada 3 doa yang selalu kita jangan lupa untuk kita bacakan doa itu. Yang pertama, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas ketaatan. Nah, ini kalau sudah selalu di atas ketaatan, insyaallah kita akan kurang dari dosa. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Karena bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari dosa. Tapi yang kita inginkan adalah betul-betul bertaubat, taubatan nasuha sebelum ajal kita datang. Memang dosa akan ada. Bahkan mungkin keluar dari sini ada lagi dosa terusnya. Tapi semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, taubatan nasuha sebelum ajal datang menjemput. Dan yang ketiga beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, berikanlah selalu akhir yang baik dari kehidupan kita. Kata beliau, 3 doa saja ini kalau selalu diulang lagi, sudah semua kebaikan dunia dan akhirat sudah kita dapatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga amal ibadah yang telah kita lakukan dan menguatkan kita untuk selalu berada di atas ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.